Ya, bersama meredam dampak corona masih jadi perbincangan kita pada malam hari ini. Indonesia memang terkenal menjadi daerah yang luar biasa indah untuk tempat pariwisata begitu. Banyak daerah yang bergantung dari sektor pariwisatanya. Pak Arwani, Anda melihat hal ini seperti apa untuk daerah yang berat untuk bisa bangkit lagi karena memang berdampak seperti itu. Tiket pesawat jadi murah, Ya, tidak ada lagi menurunnya pariwisata dari ya, luar begitu. kita tidak sendiri ya. Persoalan ini menjadi persoalan dunia. Jadi pariwisata terutama di berbagai daerah, Bali ya, di Labuan Bajo atau di beberapa tempat yang lain yang memang mengandalkan wisatawan asing tentu sangat berdampak ya. Dan ini tentu pemerintah kemarin juga sudah membuat satu kebijakan untuk mengantisipasi ya dampak yang lebih jauh ya dari ini ya. Tetapi kalau kita lihat sementara ini ya untuk pariwisata di beberapa tempat yang di wisatawan dari domestik juga cukup masih oke ya, masih oke. Tetapi di luar itu semua memang kita tahu juga persoalan perjalanan umroh juga di stop ya, dan beberapa kunjungan kita ke beberapa negara visa juga. Ini bagian yang memang sesuai protokol lah ya, sesuai protokol, sesuai ketentuan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang bagian sebuah kebijakan yang berangkat dari kepanikan, enggak. Jadi ini memang harus kita berikan pemahaman ke masyarakat, ini harus dilakukan sementara waktu, harus dilakukan, dan memang harus ada dampak-dampak yang karena itu pemerintah harus hadir ya. Kita semua harus hadir, DPR bersama pemerintah harus hadir untuk meminimalisir dampak-dampak, terutama di bidang ekonomi itu. Baik, karena memang pariwisata dekat dengan Iya, ekonomi. Ya. Kalau dari pemerintah betul. sendiri, Pak, sudah ada sinergi dengan Kementerian Pariwisata? Iya, iya sejak awal sudah kita lakukan. Sebenarnya betul bilang Pak Topani tadi, potensi wisatawan lokal kita itu kan yang medalnya sudah 50 jutaan, jauh lebih besar. Oke. Bahkan kalau mungkin dibawain sedikit itu sampai 120 jutaan. Nah, yang seperti Mbak Afi yang suka ke luar negeri ya sekarang mainnya jangan ke luar negeri. Ya kan, justru. Nah, justru jauh lebih besar loh dari segi jumlah, yaitu 50 jutaan. Jadi sampai 120 jutaan kalau ini. Nah, kalau ini masyarakat ini bisa berinteraksi, terjadi mobilisasi di dalam negeri itu sudah luar biasa. Di domestik yang Nah, ditingkatkan. ini yang sedang kita upayakan, dan insya Allah ini bisa kita lalui. Dan ada yang menarik beliau tadi bahwa yang dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah soal imun sosial kita, imun masyarakat. sosial. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah hidup di masyarakat, tinggal kita ingatkan bahwa ini loh justru kebiasaanmu yang menolong dari sakit. Kebiasaan orang Makassar itu minum sarabat namanya. Oke. Kalau di Jawa wedan jahe, kalau Benar. di Jawa Barat apa namanya itu, bajigur atau apa namanya gitu. Ada teh Terus tumpeng. Jakarta. Nah, yang berbahan-bahan baku Apa-apa. rempah-rempah dan ada biasanya di taman-taman dekat-dekat rumah masing-masing, biasanya itu di pot-potnya mereka itu, dan bukan mahal dan sesuatu yang dari alam dan bisa diadakan setiap saat. Jadi mengatasinya dengan mudah dengan kekuatan masyarakat sendiri sebenarnya. Jadi tidak harus dengan teknologi yang luar biasa dengan atau berbiaya mahal gitu. Baik. Dan paling penting juga tadi edukasinya, diskusi tadi bagus itu. Ada kesadaran kita misalnya apabila ada anggota keluarga kita atau saudara atau tetangga kita memang yang kurang sehat, yang bersangkutannya yang mempunyai kesadaran jangan berkumpul dengan orang kebanyakan. Atau nyata-nyata misalnya ada kekurangan, Anda yang harus pakai masker gitu, jangan. Jadi dia yang jadi sehingga nggak mengganggu orang kebanyakan gitu. Dan itu seharusnya dilakukan tanpa ada virus Makanya corona kesadaran pun itu begitu harus ya. dilakukan dari kita sebenarnya, ini dari lingkungan terkecil mengingatkan. Kalau udah nyata-nyata agak terganggu, udah kamu istirahat, jangan dipaksakan pergi bekerja, kan begitu. Toh protokolnya sudah kita susun bahwa yang misalnya tidak masuk karena sakit juga tidak berdampak kepada dikurangi ininya, termasuk yang sekolah, protokol sekolah juga sudah kita. Sama ini kita juga ada TBC ya. Iya. TBC termasuk juga penyakit-penyakit lain kan. Itu Biasa kalau sebenarnya sama Memang sama-sama problemnya. belum ada vaksinnya ya, Pak? Demam berdarah itu jauh. Darah ya. Beberapa penyakit juga saya kira punya resiko yang sama ya. mirip ya dengan corona ini kan. Cuman bagaimana kita tidak perlu harus kelihatan atau menampakkan kepanikan kita. Yang perlu
harus kita kedepankan adalah bahwa ini kita bisa atasi. Oke. Kita bisa atasi bersama. Nah, untuk sementara waktu kita harus melakukan antisipasi langkah-langkah ya yang harus dipahami bersama oleh semua komponen masyarakat. Indonesia ini kan dikelilingi negara-negara yang sudah lumayan banyak positif corona begitu Pak Trubus. Ya. Nah, ini untuk bagaimana cara untuk menghindarinya? Apakah harus ada cara khusus, kebijakan khusus begitu Pak Trubus? Saya kira atau kebijakan kan sudah dibikin semua oleh pemerintah ya. Artinya ini semuanya nanti tinggal bagaimana kebijakan itu terimplementasi di lapangan ke masyarakat bisa dipahami bersama. Kan persoalannya kan selama ini karena kita melihat Indonesia ini begini luasnya, Ya. luas dan terbuka lagi. Ya. Ya. Artinya bandara yang bagus ya Soekarno-Hatta. Ya. Itu alatnya ada, tapi bandara yang kecil-kecil di daerah banyak sekali. Pelabuhan ya, Pak, ya? Nah, ini kan harus juga di ini. Yang penting kan saya katakan tadi ada pengawasan. Nah, pengawasannya ini yang sangat intensif sehingga manakala nanti ada apa namanya, ya bahasanya suspek nih. Terduga. Terduga ya, terduga itu Bahasa jadi Indonesia. supaya segera ada penanganan Oke. kan gitu. Jadi jangan sampai kemudian Soalnya ada yang nanya, Om, suspek apa sih, Om? Saya kira apa. Jadi itu, jadi kalau menurut saya sih memang apa tinggal bagaimana kita ini daerah ini dibangkitkan ya. Jadi keyakinan bersama mengingat gini, memang setiap daerah kan apa punya APBD beda-beda ya. Jadi kayaknya kapasitas kemampuan daerah masing-masing, SDM-nya juga macam-macam. Kita harus sadari itu ya. Jadi artinya kita apa yang sudah dirumuskan oleh pusat, kadang-kadang di daerah itu juga tidak berjalan sebagaimana ini. Saya kira yang penting adalah yang ada di daerah kan yang jelas setiap kecamatan ada puskesmas. Iya. Nah, puskesmas inilah yang harusnya dokter-dokter yang ada di daerah ini Kan ya. ada pustu ada puskesmas ada, pembantu. Puskesmas pembantu itu semua nggak perlu ada posko-posko, nggak perlu kan di daerah kan nanti Nggak jadi ada. kesulitan juga kan. Jadi lebih baik itu aja, puskesmas sudah ada. Nah, di situ koordinasinya dengan lurah kan gitu, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Nah, kemudian kepala desa ini kan tinggal di bawahnya ada RT RW. Nah, disinilah kemudian apa masyarakat itu disadarkan sebagai saya katakan ini kapital sosial ya, sosial kapital, sehingga ada daya tahan, ketahanan sosialnya gitu ya. Jadi imun sosial itu kan ketahanan, ya kan. Jadi bahasanya kan seperti itu. Sehingga menurut saya inilah konteksnya sehingga kita tidak perlu berpikir seperti di negara luar yang begitu panik gitu ya. Jadi kita punya cara sendiri yang disebut misalnya kearifan lokal. Nah, Sudah dilakukan itu Pak? Iya, dan upaya konkret Pak Menteri Dalam Negeri ya bersama Menteri Keuangan dan Menteri Desa ya 2 minggu yang lalu kan di Sentul dengan di Palembang itu kan mengumpulkan seluruh kepala desa supaya segera membelanjakan dana desa yang desa nah ya 70 triliun itu supaya bergerak ekonomi masyarakat tak punya pendapatan, termasuk juga kepala daerah sudah diinstruksikan langsung oleh Pak Menteri berkomunikasi formal informal dengan asosiasi kepala daerah dan asosiasi pemerintah daerah supaya membelanjakan APBD secepatnya supaya ekonomi masyarakat bergerak karena ini kan dana pemerintah kan stimulan supaya perekonomian bergerak. Jadi saya kira seluruh sektor kita lakukan termasuk TNI Polri juga kan gitu sudah bergerak juga seluruhnya kan ada yang menimbun-nimbun polisi langsung tangkapin aja ada yang mengambil keuntungan dalam Bicara kesempitan. soal pengawasan tadi ini bagaimana Pak Bahtiar? Ya penegakan hukum pasti harus Saya dilakukan. kira harus tegas itu. Tegas dan kita lihat aparat penegak hukum luar biasa. Ada aparat intelijen kemudian penegak hukum tangkap aja semua yang Ya, jadi coba ada main-main. upaya-upaya Iya. pihak dari masyarakat yang ingin memanfaatkan ya, situasi seperti ini. Saya kira harus ada tindakan tegas dari pemerintah. Ini yang paling penting ini Kementerian Dalam Negeri ini ya. Kementerian Dalam Negeri ini sebagai pembina ya pemerintahan daerah ya. Ini Supaya harus bergerak. betul-betul memantau, mengawasi ya, melakukan pembinaan terhadap pemerintahan daerah agar punya fokus ya dalam persoalan ini. Saya kira banyak persoalan lain yang juga jangan ditinggal ya, tetapi ini karena menjadi satu tekad kita bersama untuk ya mewaspadai dan juga mengatasi persoalan ini. Jadi penting sekali untuk lebih ya. Ada amanah khusus. Iya betul. Sesuai dengan amanah beliau, Pak Menteri Dalam Negeri itu punya grup, saya juga anggota tim di grup itu punya grup 1 kali 24 jam dengan kepala daerah. Jadi memang tidak banyak kita mungkin ruang publik, tetapi dialog informal di grup itu. Ya. 34 gubernur ada di situ, seluruh eselon 1 ada. Manfaatan teknologi ya Pak? Ya bahkan juga ada di seluruh sekda. Jadi
Saya kira banyak hal yang kita selesaikan tidak harus dengan formal dan justru lebih efektif. Ya. Sudah ada muncul kendala mungkin Pak? Ada konten-konten positif diproduksi oleh Pusat Informasi Kementerian Kesehatan atau KSP. Kita langsung share ke grup lagi kepala daerah. Semua jadi bagus. Jadi menurut saya tadi yang saya bilang awal, hikmahnya dari hal-hal seperti ini, sekali lagi kita memperlihatkan bahwa betapa hebatnya bangsa ini, masyarakat kita luar biasa. Jadi Bukan berarti tidak ada kendala ya Pak? ada kendala iya. Itu kendala karena yang menstimulus kita ini kan berita. Ya. Berita yang dikapitalisasi secara internasional. Maka strategi komunikasinya adalah masyarakat tidak boleh, kita sebagai orang berpikir juga mengerti tentang kehidupan, tidak boleh juga mengunyah mentah-mentah cipta komunikasi secara internasional itu bahwa itu bernilai kebenaran semua. Kita juga harus punya daya kritis gitu. Bahwa kita atasi, masalahnya kita atasi. Bukan diskusi yang nggak produktif kita perbanyak. Gitu loh. Baik, Saya kira itu. Baik, kalau Pak Trubus sendiri melihat banyaknya pertambahan pasien corona begitu yang ada begitu ya Pak Trubus, ya apa yang seharusnya mungkin masyarakat juga ikut bantu dalam membantu pemerintah? Iya, saya kira masyarakat memang tetap harus didorong untuk sadar bahwa ini semua adalah endemi yang sifatnya bersama gitu. Jadi ini yang perlu ditekankan, dan yang paling penting pula di dalam konteks ini kebijakan publik adalah bagaimana kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu nanti di lapangan itu adalah masyarakat bisa menerima gitu. Sehingga persepsi-persepsi yang terkait dengan informasi hoax, informasi yang negatif itu semuanya bisa diolah oleh publik sendiri. Karena mengingat gini, publik itu kan sangat sensitif pada hal-hal tertentu, tapi kadang-kadang juga dia rasional gitu ya. Betul. Karena apa? Karena publik itu punya id itu keinginan. Dia punya ego. Dia punya egonya sudah disesuaikan dengan kondisinya. Dia ngelihat kenyataannya seperti ini, enggak jadi. Ya kenyataannya seperti begini. Nah itu dia hanya rasional. Yang kedua ada super ego. Super ego itu sesuatu yang aturannya gimana ini? Masyarakat selalu mengerti itu ada aturannya nggak mengenai pemerintah udah bikin aturannya begini kok ikutin. Yeah. Kalau bilang belum ada aturannya, wah ini belum ada aturannya harus bagaimana. Nah itu biasanya super ego. Di situ masyarakat juga ada rasa thanatos. Jadi thanatos itu publik itu melihat apa? Ada sesuatu yang sifatnya waduh ini menakutkan ini, kalau ini membahayakan. Karena membahayakan harusnya dia berpikir bagaimana cara menanggulangi bahaya ini kan. Setiap masyarakat punya yang namanya kearifan lokal. Nah kearifan lokal itu yang dibangun. Yang terakhir adalah thanatos, eros. Jadi publik itu punya eros. Eros itu rasa sayang. Jadi pada khususnya rasa peduli, kasihan orang itu kena ini, masyarakatnya. Jadi artinya yang sakit pun lama-lama karena ada empati sosial dari ini, yang sakit pun lama-lama jadi sehat. Karena apa? Karena ada perhatian, ada care. Kan ini sebenarnya publik itu logikanya seperti itu. Sehingga Namun faktanya pasien positif corona sudah banyak yang sembuh ya Pak? Iya, dan sembuh dan itu sudah perlu diyakinkan bahwa publik yakin bahwa ini corona itu Yang sudah sembuhnya berbahaya. kurang diberitakan. Yang sembuhnya jangan yang sakit. Jangan sakit aja ya. Ya, sembuh. tapi memang ini persoalannya karena kecepatan ini ya, kecepatan naik. Ini kan juga menjadi hal yang sangat itu. Pokoknya kaca kuntinya jadi waspada, tapi publik saya yakin harus diberikan pengertian dan itu pusat di pemerintah bahwa ini harus memang harus turun ke bawah. Karena ini persoalannya menjadi bottom up itu yang penting itu Pak. Jadi dari bawah ke atas ini. Jadi dia harus mikir, ya ini saya harus begini. Bottom Tapi itu up ini logika ya, publik. kuncinya. Logika publik seperti itu. Kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas ini. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.